Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dinda Mar'atu Solihah dengan nomor induk mahasiswa 06210825910 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Mantuk dengan topik memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, dipimpin dengan doa. Saya minta tolong untuk ketua kelas mimpin doanya. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dengan doa semoga apa yang kita bahas nanti, ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Ainiyatul Husniyah, Alfira Utami, Aminda Citra, Hadir, Bu. Arisanda Novika, Sagita Hidayah, Sahlan Firdaus. Izin kemana? Sesa Astoria, Syaira Anastasia, Widi Ayu, Tegar Ibrahim, Hadir, Bu. Syahrazad Anggara. Hadir, Bu. Karena teman-teman kalian ada yang sakit, ada yang izin untuk melaksanakan tugas di luar, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa masuk seperti biasa. Kemudian juga yang sekarang masuk sekolah dalam keadaan sehat, jangan lupa kalian tetap semangat dan selalu bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang. Kemudian, ya, sebelum kita membahas materi kita, perlu saya sampaikan sebagaimana materi kita. Jadi kita flashback, mengulas materi kita di minggu lalu. Apa materi kita yang kita bahas minggu lalu? Tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan dan bekerja. Apa sih yang kalian ketahui tentang kompetisi dalam kebaikan? Oh iya, berkompetisi dalam kebaikan atau disebut juga dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada lagi? Fastabiqul khairat, Bu. Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Situ berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa disebut juga dengan fastabiqul khairat kalau kita menyebutnya dalam bahasa Arab. Kemudian selain itu kita nggak akan lepas dari landasan ayat Al-Quran, yaitu tentang apa? Tentang berkompetisi dalam kebaikan yang
Jadi nanti kita bermain, mungkin kalian pernah mendengar ada perintah untuk sakit, sikut, dan sikat. Jadi ketika nanti perintah saya sakit, itu kalian bisa memegang perut kalian. Kemudian kalau sikut, kalian bisa memegang sikut kalian. Dan kalau perintahnya sikat, kalian bisa mengambil pulpen yang ada di meja kalian masing-masing. Oke, paham? Sudah siap? Semuanya? Sakit? Sikut? Sikut? Sakit? Sikat? Oke. Siapa yang dapatkan pulpennya bisa diangkat ke atas? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya bisa kembali. Sudah semangat? Sudah. Masih semangat? Dan sudah fokus kalian untuk bisa menangkap pulpen yang ada di meja kalian? Sudah. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Jadi kita masuk ke materi hari ini tentang apa? Tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Oke, jadi materi kita tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Perlu kalian ketahui, sebagaimana di materi ini kalian tentu saja tidak akan lepas dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, setelah belajar materi ini, peserta didik mampu. Jadi kalian harus mampu apa? Yang pertama, menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Kemudian pengertian makna yang terkandung dari syu'abul iman itu. Kemudian dalilnya yang menjadi landasan sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk beriman. Kemudian macam-macamnya dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Kemudian ya di sini ada 4 gambar. Kalian bisa memperhatikan gambar yang pertama itu tentang apa? Mungkin ada yang mau menjawab atau mungkin barisnya ke sana. Tentang apa? Gambar yang pertama. Mengaji. Mengaji itu merupakan bentuk menanamkan kita, ya kan ada anak kecil yang belajar mengaji kepada seseorang, kepada guru, kepada ustaz. Sebagaimana itu merupakan bagian dari menanamkan ketauhidan atau ketuhanan kita, ketauhidan kita di dalam hati sejak masih usia dini. Begitu, itu kan anak kecil yang kemudian belajar mengaji kepada seseorang. Kemudian gambar yang kedua, ini membahas tentang apa? Malu. Ya, malu. Karena malu itu juga bagian dari iman. Sebagaimana yang kita bahas di materi ini. Yang ketiga tentang apa itu? Tentang istiqomah dalam kesabaran. Sebagaimana seorang ketika diuji mendapatkan musibah, pasti titik terendah atau titik kuat di situ adalah kesabaran. Harus kita jalani. Kemudian yang keempat, apa itu? Mungkin sini, dari sini. Nah, apa? Lingkungan yang bersih. Ya, lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan pikiran yang jernih. Karena apa? Ketika lingkungan kita bersih, pikiran kita jernih, maka kita beribadah juga akan fokus untuk masyarakat. Oke, lanjut. Jadi karena kita di tujuan pembelajaran tadi, kalian bisa memahami sebagaimana iman di sini membahas tentang apa saja. Yang pertama tentang definisi apa sih
iman dan cabang-cabangnya. Oke, lanjut. Definisi iman. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Sebagaimana setiap manusia, ini dijelaskan manusia telah menyatakan keimanannya, bukan hanya orang Islam, bukan hanya. Kemudian selalu tertib dalam menegakkan sholatnya. Kita harus menegakkan sholat itu. Dan kemudian memelihara amanah dan menepati janji. Kemudian selain hikmah, ya, hikmah dan manfaat sholat beriman di sini ada apa saja? Yaitu menyadarkan bahwa iman itu bertingkat dan bisa naik turun. Sebagai manusia itu berbeda dengan mereka. Mereka selalu bertambah, selalu berzikir, selalu beribadah terus. Namun seseorang manusia itu bisa naik turun seperti hati kita. Terkadang kita bahagia, terkadang kita juga sangat bersedih. Sebagaimana kita sangat suka beribadah. Kemudian bagi yang perempuan, kemudian kita head. Setelah head suci, kemudian kita sangat malas untuk beribadah. Nah, iman seorang itu naik turun. Jadi akhirnya oke. Jadi kesimpulannya, ya soal iman menunjukkan bahwa iman tidak hanya jadi dalam hati, tetapi juga harus dibuktikan melalui ucapan dan juga perbuatan. Sebagaimana dalam memahami cabang-cabang iman, kita terdorong untuk terus memperbaiki diri. Agar apa? Agar keimanan tetap hidup dan memberi manfaat bagi kita. Jadi itu materi kita hari ini. Untuk memperdalam materi kita hari ini, jadi saya akan membagi kalian untuk berkelompok. Jadi saya menyiapkan 3 kelompok untuk kalian dan setiap kelompok itu mendapatkan tugas yang berbeda-beda. Oke. Jadi kalian bisa berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah saya buat kemarin. Jadi sudah saya siapkan. Oke, kalian bisa berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 di mana? Di sini. Oke. Jadi bisa berkumpul ya. Dan melihat. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, start.
nggak ada pertanyaan lagi, saya mau bertanya. Mungkin cukup satu saja pertanyaan karena nanti tidak berlalu. Jadi untuk kelompok pertama mungkin sudah cukup. Ya. Sudah cukup dari kelompok lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ria atau pamer, takabur, hasad, dan lain sebagainya. Itu adalah hidup-hidup yang harus kita hindari, hidup yang harus kita hindari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, bisa kalian ya, untuk menyiapkan, kalian bisa mengembalikan bangku-bangku kalian. Jadi dirapikan terlebih dahulu, kemudian kita berdoa. Oke, sudah rapi, sudah bersih. Nanti kita akan mengakhiri pelajaran di pertemuan kali ini. Sebelumnya saya sangat terima kasih untuk kalian yang antusiasnya sangat luar biasa untuk pertemuan kali ini. Dan jangan lupa juga harus tetap semangat untuk di pertemuan selanjutnya. Bukan hanya di pelajaran pendidikan agama Islam, tapi juga di pelajaran yang lainnya. Oke, jadi untuk menutup pembelajaran hari ini bisa dipimpin dengan doa. Kelas. Siap, doa, mulai.